Nah, MG listeners, sementara itu Embarkasi Surabaya sudah memberangkatkan 6 kloter haji ke Tanah Suci. Dan malam ini nanti akan ada 1 kloter lagi yang diberangkatkan. Informasi selengkapnya kita sudah tersambung dengan jurnalis Media Group Network Anwar Fuadi dari Surabaya. Selamat pagi Adi. Adi, seperti apa persiapan keberangkatan jemaah kloter 7 untuk nanti malam? Selamat pagi, Valen. Hari ini Embarkasi Surabaya ini akan memberangkatkan jemaah haji kloter 7 ke Tanah Suci. Untuk jadwal keberangkatannya sendiri, Valen, yaitu nanti pada pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Ada 446 jemaah calon haji yang nantinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci yang berasal dari kota Madiun sebanyak 89 jemaah, dari Madiun 153 jemaah, dari Ngawi 116 jemaah, dan juga dari Surabaya 88 orang. Ditambah nanti petugas kloter sebanyak 4 orang. Jadi total yang akan diberangkatkan hari ini adalah 450 orang. Pagi ini belum ada persiapan yang dilakukan karena memang jadwal keberangkatan masih nanti malam pada pukul 11 malam. Namun kami melihat ini para jemaah sudah mulai mempersiapkan barang bawaan mereka. Ada sebagian yang juga masih beristirahat, menjalankan ibadah, ataupun ada yang membeli kartu provider yang nantinya mereka akan gunakan di Tanah Suci. Bagian lagi juga menukarkan uang rupiah ke uang rial sehingga nantinya bisa digunakan di Tanah Suci meskipun mereka sudah mendapatkan jatah 1.500 rial dari pemerintah. Dan biasanya untuk persiapan sendiri paling akan dilakukan 6 jam sebelum jadwal keberangkatan. Nanti jemaah haji biasanya akan dikumpulkan di Tol Musdalifah dan di sana akan ada penyerahan dokumen seperti paspor dan visa, lalu ada pengecekan yang dilakukan oleh pihak imigrasi, kemudian mereka akan setelah semuanya clear, mereka akan menerima boarding pass dari maskapai Saudi Airlines. Dan setelah itu, para jemaah ini sendiri akan melewati walkthrough metal detector, lalu barangnya akan dideteksi kembali di X-ray seperti kita berada di bandara, dan langsung memasuki bus yang akan membawa mereka ke Bandara Juanda. Dan di sana mereka akan menunggu untuk proses boarding, lalu kemudian diberangkatkan ke Bandara Juanda. Dan biasanya ini akan berlangsung 6 jam sebelum jadwal keberangkatan. Nah, kemudian kemarin malam ada 2 kloter yang diberangkatkan dari Embarkasi Surabaya, yaitu kloter 5. Kloter 5 ini dijadwalkan kemarin berangkat pada pukul 7 malam, namun sempat tertunda, yaitu keberangkatan jadinya sekitar pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kloter 6 juga sudah diterbangkan menuju Tanah Suci pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, juga terlambat sekitar 1 jam dari yang telah dijadwalkan sebelumnya. Valen. Baik, Adi. Kemudian sejauh ini apakah ada calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya, begitu apapun alasannya, apakah sudah ada? Oke, sejauh ini Valen, untuk jemaah haji yang tertunda keberangkatannya, dari informasi yang kami dapatkan dari Kanwil Kemenak Jatim sudah ada 4 orang, yaitu yang pertama jemaah haji dari kloter 1. Nah, ini sempat hasil PCR testnya di Kabupaten Tuban ini positif, lalu kemudian harus menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu. Namun jemaah haji kloter 1 ini telah diberangkatkan bersama jemaah lain di kloter 4. Lalu kemudian ada 1 jemaah dari kloter 2 yang pada saat tiba di asrama ini kondisi kesehatannya drop dan harus dirawat di RSU Haji Surabaya karena anemia yang dideritanya. Nantinya setelah kondisi kesehatannya membaik dan dipastikan bisa terbang, akan diikutkan ke kloter berikutnya. Informasi terbaru yang kami terima, ini kloter 6 yang harusnya kemarin berangkat, ada 2 orang yang tertunda karena memang hasil PCR testnya menunjukkan positif, sehingga harus menjalani isolasi terlebih dahulu. Jadi ada 4 yang tertunda keberangkatannya, 1 sudah berangkat di kloter 4. Ini juga menjadi catatan dari Kemenak Jatim, bahwa jemaah haji ini dipesankan untuk setidaknya 1 atau 2 minggu sebelum berangkat sudah berada di rumah dan meminimalisir kontak dengan pihak luar, begitu ya, agar hasil PCR-nya bisa negatif sehingga bisa berangkat dan kondisi kesehatannya juga prima untuk berangkat ke Tanah Suci. Selain masalah kesehatan, catatan lain dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini adalah yang berkaitan dengan barang bawaan. Masih ada jemaah haji
yang membawa barang bawaan mereka atau melebihi kapasitas, yaitu 15 kg untuk koper yang akan dibawa ke bagasi dan juga 5 kg untuk koper yang dibawa ke kabin. Di kloter kloter kemarin yang diberangkatkan, kloter 5, itu ada beberapa jemaah, yaitu 13 jemaah ya yang membawa koper bagasi yang beratnya lebih dari 15 kg. Selain overweight, ada juga jemaah yang membawa barang-barang terlarang seperti powerbank di atas 20.000 mAh ke dalam bagasi mereka. Dan kemudian ada yang masih membawa beras, karena beras cukup berat begitu ya, jadi dikhawatirkan overweight. Jadi Kanwil Kemenak Jatim menghimbau mereka untuk tidak perlu membawa beras lagi karena di sana makannya sudah ditanggung sebanyak 191 kali. Namun bisa dipahami sebenarnya kekhawatiran para jemaah ini nanti di sana makan apa, lalu kemudian apakah sesuai dengan selera mereka. Bahkan kemarin ada yang membawa ulekan sambal ke Tanah Suci, namun disita oleh petugas. Dan disampaikan juga oleh Kanwil Kemenak bahwa di sana nanti kopinya juga berasal dari Indonesia, sehingga seleranya juga bisa disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Jadi itu catatannya, jemaah haji harus menjaga kesehatan dan barang bawaan harus diperhatikan lagi. Valen. Baik, jadi ada saja dan memang membutuhkan lebih banyak edukasi lagi begitu ya Dia. Mudah-mudahan nanti kita doakan juga, kita nantikan juga informasi dan kabar baiknya dari seluruh yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Terima kasih Anwar Fuadi, jurnalis Media Group sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Nah,